Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore adik-adik semuanya. Gimana kabarnya? Sore, alhamdulillah baik. Oke, di sini saya akan melanjutkan terkait sosialisasi aplikasi pembelajaran dan juga dokumen panjang. Setelah di pertemuan sebelumnya, saya telah melaksanakan sosialisasi terkait COVID-19 dan juga literasi digital. Dan kebetulan ini merupakan bagian dari program kerja KKN saya, sehingga saya akan memberikan sosialisasi tambahan atau pengetahuan tambahan terkait aplikasi pembelajaran dan juga dokumen panjang seperti itu. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya adik-adik? Sudah. Oke, kalau sudah akan saya lanjutkan. Nah, ini merupakan kegiatan dari KKN saya, di mana saya akan melaksanakan sosialisasi aplikasi pembelajaran dan dokumen panjang untuk pelaksanaan KKN Back to Village 3 UNED dari kelompok 35 atas nama saya sendiri, Kamil Muhtadi, dengan NIM 181510601067 dengan dosen pembimbing lapang Ibu Dina Salis Wildana, SHI LLM. Nah, untuk memulai sosialisasi, di sini saya akan menjelaskan terkait pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Di sini pada masa pandemi seperti ini, saat ini, pembelajaran yang dilaksanakan di Indonesia itu menggunakan pembelajaran jarak jauh dengan media komunikasi dan menggunakan jaringan internet. Nah, pembelajaran ini biasanya disebut dengan pembelajaran daring atau pembelajaran online. Tentu di sini adik-adik sudah paham semuanya ya terkait pembelajaran online seperti itu. Dan untuk pelaksanaannya dilaksanakan di rumah masing-masing tanpa dipantau oleh guru seperti itu. Nah, sehingga di sini metode pembelajaran itu menjadi berubah seperti itu. Yang awalnya dari pembelajaran luring atau luar jaringan bergeser menjadi dalam jaringan atau daring seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, kemudian di sini pembelajaran virtual atau pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi pembelajarannya fleksibel begitu ya, adik-adik bisa melaksanakannya kapanpun dan dimanapun seperti itu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, menurut penelitian dari Syarifuddin 2020, pembelajaran daring dapat dijadikan solusi pembelajaran jarak jauh atau PJJ ketika terjadi bencana alam. Nah, salah satunya seperti ketika pandemi COVID-19 saat ini, di mana pemerintah menetapkan kebijakan social distancing seperti itu. Nah, kan banyak kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, misalkan PSBB, kemudian PSBB transisi, PPKM darurat, PPKM level 3, 4, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, itu merupakan kebijakan social distancing, sehingga di sini terjadi pergeseran pembelajaran, metode pembelajaran dari yang sebelumnya luring menjadi daring seperti itu. Nah, di sini lanjutan dari penelitian Syarifuddin 2020 menjelaskan bahwa pembelajaran daring adalah pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi yang tersedia seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait aplikasi-aplikasi tersebut seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan supaya adik-adik lebih paham secara mendalam terkait aplikasi pembelajaran yang dapat mendukung belajar adik-adik seperti itu di masa pandemi saat ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang pertama ada aplikasi media pembelajaran. Yang pertama ada Zoom Meeting. Nah, di sini pasti adik-adik sudah mengetahui kan Zoom Meeting? Iya, sudah. Oke, ya.
tentu adik-adik mungkin sudah mengenal ya, karena sebelumnya saya juga sempat memperkenalkan apa itu Zoom Meeting seperti itu. Jadi mungkin tidak sudah cukup familiar begitu untuk aplikasi Zoom Meeting ini. Nah, Zoom Meeting sendiri itu merupakan sebuah media pembelajaran menggunakan video. Nah, ini juga bisa disebut sebagai platform yang gratis. Jadi, dapat digunakan oleh siapapun dengan batas waktu 40 menit dan tidak ada batasan waktu apabila akunnya itu berbayar, seperti itu. Nah, juga penggunaan Zoom Meeting ini adik-adik bisa membuatnya melalui akun email yang telah dimiliki. Tinggal didaftarkan saja, kemudian adik-adik dapat mengakses aplikasi Zoom Meeting seperti itu. Nah, untuk waktunya itu dibatasi hanya 40 menit saja. Nah, di sebelah kanan ini merupakan tampilan dari Zoom Meeting seperti itu. Bisa adik-adik lihat pada tampilan PPT-nya. Itu merupakan tampilan dari Zoom Meeting, aplikasi Zoom Meeting. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait aplikasi yang kedua, yaitu ada Google Meet. Nah, di sini Google Meet sendiri itu sebenarnya sama seperti Zoom Meeting, hanya saja eh, eh, penge- pengembangan dari Google Meet ini berbeda seperti itu, pendirinya itu berbeda. Nah, Google Meet sendiri ini merupakan aplikasi untuk melakukan konferensi percakapan, baik video maupun audio online, seperti itu. Nah, sama seperti Zoom Meeting tadi, itu juga konferensi percakapan melalui video maupun audio, seperti itu, audio secara virtual atau online. Nah, namun di sini untuk Google Meet ini dikembangkan oleh Google, seperti itu. Yang sebelumnya itu dikenal dengan Hangouts Meet. Nah, ini di sebelah kiri ada tampilan dari Google Meet itu sendiri. Nah, untuk Google Meet sendiri itu bisa diakses oleh adik-adik di Google secara langsung. Tinggal mengetikkan Google Meet, nanti akan keluar, dan tinggal membuat linknya seperti itu. Dan untuk Google Meet ini aksesnya bisa unlimited, seperti itu. Saya lanjutkan terkait aplikasi media pembelajaran WhatsApp. Di sini saya akan menjelaskan WhatsApp begitu. Kenapa? Karena mungkin kebanyakan dari adik-adik juga ketika pelaksanaan pembelajaran daring itu menggunakan media WhatsApp seperti itu. Ya, untuk adik-adik sendiri apakah media pembelajarannya masih menggunakan WhatsApp? Iya, masih. Oke. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagaimana mengoptimalkan penggunaan aplikasi WhatsApp itu sendiri sebagai media pembelajaran ketika online seperti itu. Jadi di sini untuk WhatsApp sendiri itu sebagai salah satu media sosial paling berpengaruh dan banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia seperti itu. Nah, penggunaan WhatsApp ini sangat banyak manfaatnya seperti itu untuk meningkatkan kemampuan adik-adik dalam berbahasa, kemudian untuk meningkatkan literasi digital siswa juga bisa seperti itu. Nah, berbagai manfaatnya itu menurut penelitian dari Sahidilah dan Miftahul Rizki tahun 2019 menyatakan bahwa penggunaan WhatsApp sebagai media literasi digital siswa itu dapat digunakan melalui fitur forward kayak gitu. Jadi mungkin adik-adik di sini telah mengetahui ya fitur forward itu. Nah, ketika ada beberapa pesan atau informasi yang didapat, adik-adik bisa meneruskan pesan atau informasi yang diperoleh ke kontak-kontak yang telah disimpan seperti itu. Nah, itu dapat mendukung atau meningkatkan kemampuan literasi digital siswa seperti itu melalui fitur forward yang tersedia pada aplikasi WhatsApp seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada pembelajaran jarak jauh atau PJJ itu dapat menggunakan fitur voice note karena di sini pembelajarannya jarak jauh sehingga tidak bertemu secara langsung atau tatap muka, sehingga di sini dapat memanfaatkan fitur voice note yang ada pada aplikasi WhatsApp. Nah, itu dapat digunakan untuk mengutarakan pendapat adik-adik ketika ingin berdiskusi dengan teman ataupun dengan guru seperti itu. Nah, kemudian di sini ada berbagi materi melalui WhatsApp Story. Nah, WhatsApp Story di
WhatsApp itu tidak hanya digunakan untuk mengupdate status seperti itu, kegiatan adik setiap harinya, tapi juga dapat digunakan untuk sharing materi, sharing informasi-informasi terkait materi pembelajaran yang telah didapatkan seperti itu. Sehingga nantinya adik-adik dan juga teman-teman adik-adik seperti itu bisa saling memberikan komentar, memberikan reply seperti itu kepada terhadap story yang telah dibuat. Nah, itu tuh akan meningkatkan kemampuan berbahasa seperti itu, kemampuan literasi digital juga. Seperti itu. Karena dapat menanggapi atau merespon dari WhatsApp story yang telah dibuat mengenai materi, misalkan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada penggunaan WhatsApp sebagai media literasi digital dan kemampuan literasi digital siswa dilihat dari kemampuan berbahasanya. Nah, kemampuan berbahasa ini mencangkup ada yang pertama mendengar, kemudian berbicara, kemudian membaca, memirsa, dan juga menulis seperti itu. Nah, untuk kemampuan berbahasa yang pertama, yang paling awal itu ada mendengar. Jadi di sini adanya fitur voice note pada WhatsApp itu dapat digunakan sebagai kemampuan berbahasa, utamanya dalam mendengar. Yang pertama ini ada mendengar seperti itu. Jadi dapat melatih kemampuan adik-adik dalam berbahasa ketika mendengarkan voice note yang telah dibuat atau telah dikirimkan oleh teman-teman adik-adik seperti itu. Nah, kemudian di sini ada berbicara. Berbicara pun juga dapat memanfaatkan fitur voice note yang ada pada aplikasi WhatsApp. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi, adik-adik bisa mengutarakan pendapat, bisa bertukar informasi seperti itu dengan teman-teman adik-adik seperti itu. Dan itu dapat menggunakan fitur voice note juga seperti itu. Nah, kemudian di sini ada membaca. Nah, dari membaca ini adik-adik juga tentunya akan mendapatkan banyak informasi begitu ya yang didapatkan dari aplikasi WhatsApp seperti itu. Banyak informasi-informasi, kemudian adik-adik dapat meneruskan atau menggunakan fitur forward tadi seperti itu untuk menyampaikan informasi yang telah didapatkan. Dan juga dari membaca ini adik-adik juga bisa didapatkan ketika memfoto materinya seperti itu, memfoto materi yang diberikan oleh guru, kemudian adik-adik bisa membacanya seperti itu. Nah, itu juga akan melatih adik-adik, meningkatkan kemampuan adik-adik dalam berbahasa. Sehingga nantinya juga bisa meningkatkan kemampuan literasi digital seperti itu. Nah, selanjutnya ada memirsa. Nah, memirsa ini juga dapat dikatakan sebagai menonton artinya seperti itu. Jadi menonton ini karena di WhatsApp sendiri ada fitur video seperti itu. Jadi adik-adik ini dapat mengirimkan suatu video seperti itu. Nah, guru-guru pun juga bisa memberikan video-video dari YouTube misalkan yang dikirim melalui WhatsApp seperti itu. Nah, kemudian adik-adik bisa mengaksesnya seperti itu dan bisa memforwardnya kepada teman-teman. Sehingga di sini adanya aplikasi WhatsApp juga akan mendukung kemampuan berbahasa adik-adik utamanya dalam memirsa atau menonton video kayak gitu. Teman-teman adik-adik juga bisa memberikan video-video bermanfaat, membagikan video-video bermanfaat kepada teman-teman adik-adik, sehingga nantinya akan membantu meningkatkan kemampuan berbahasa. Selanjutnya yang terakhir menulis. Nah, menulis di sini adik-adik tentu pastinya ketika menggunakan WhatsApp sering mengetik seperti itu ya. Mengetik di sini juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menulis seperti itu. Nah, menulis ini bagaimana adik-adik menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan bahasa yang baku ketika adik-adik ini berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman, atau juga ketika berkomunikasi dengan guru seperti itu. Itu juga akan meningkatkan kemampuan adik-adik dalam berbahasa seperti itu. Sebagai bagian dari literasi digital siswa. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang sebelumnya tadi merupakan aplikasi media pembelajaran dan ini saya akan memperkenalkan aplikasi pembelajarannya, ada Kuiper School. Mungkin di sini adik-adik sudah mengenal Kuiper School atau belum? Belum, Mas.
menjelaskan di sini terkait Kui Per School itu seperti apa. Jadi Kui Per School ini merupakan aplikasi pembelajaran seperti itu yang dapat adik-adik gunakan ketika adik-adik sulit cukup kesulitan mencari sumber referensi begitu untuk belajar, adik-adik bisa memanfaatkan Kui Per School ini, dan Kui Per School ini bisa digunakan untuk siswa maupun untuk guru seperti itu. Nah, sehingga di sini akan membantu apabila adik-adik kesulitan dalam membaca materi atau menemukan materi yang ingin dibaca terkait mungkin ada tugas yang sangat susah begitu ya, yang sangat sulit untuk dipahami, adik-adik bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah ilmu itu di Kui Per School ini, karena ada beberapa eh, pembelajaran seperti itu, mata pelajaran yang tersedia di Kui Per School. Nah, untuk Kui Per School ini adik-adik tinggal mendaftar, kemudian tinggal login, seperti itu saja, sangat mudah. Nah, Kui Per sendiri ini merupakan learning management system. Jadi ini sudah merupakan sistem seperti itu ya, tanpa biaya, jadi gratis seperti itu. Bisa diakses oleh siapapun. Tapi ini juga bisa berbayar seperti itu. Mungkin kalau berbayar itu yang aksesnya premium seperti itu ya. Nah, ini untuk Kui Per School ini disediakan oleh Kui Per Indonesia untuk membantu guru dan siswa agar dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online yang efektif, utamanya di masa pandemi saat ini. Jadi penggunaan Kui Per School ini cukup meningkat gitu, cukup meningkat signifikan gitu karena adanya pandemi COVID-19 ini. Oke, itu terkait Kui Per School. Nah, selanjutnya di sini masuk pada dokumen panjang. Nah, dari adik-adik sendiri apakah sudah mengetahui dokumen panjang itu, utamanya Microsoft Word? Sudah, soalnya pernah bikin makalah. Oke, sudah ya, alhamdulillah. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dokumen panjang dan nantinya akan mengimplementasikannya bersama adik-adik. Namun di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dokumen panjang. Jadi dokumen panjang ini merupakan dokumen yang terdiri dari banyak bab dan juga banyak sub-sub bab seperti itu. Nah, di makalah pun juga nantinya kalau isinya banyak seperti itu nanti akan cukup sulit untuk membuat halaman, kemudian daftar isi, seperti itu. Jadi nanti akan saya kenalkan begitu ya, perkenalkan bagaimana nanti cara membuat halaman, kemudian bagaimana cara membuat susunan dari dokumen panjang yang baik dan benar, termasuk membuat makalah nantinya seperti itu. Nah, untuk membuat dokumen panjang itu dalam teknologi digital saat ini itu bisa melalui Microsoft Word aplikasinya seperti itu. Nah, aplikasi Microsoft Word sendiri itu apa sih Mas? Software apa sih Mas ini seperti itu. Nah, ini tuh Microsoft Word sendiri itu merupakan salah satu software atau program pengolah kata. Jadi untuk membuat kata-kata, menyusun kata-kata seperti itu yang dibuat oleh Microsoft sendiri dan termasuk bagian dari Microsoft Office. Nah, Microsoft Office ini banyak jenisnya, ada PowerPoint, kemudian ada Excel. Nah, salah satunya ini ada Microsoft Word juga sebagai program atau software untuk mengolah kata seperti itu. Dan Microsoft Word sendiri ini menjadi program pengolah kata yang handal dan paling banyak digunakan oleh pengguna komputer. Jadi ini merupakan kemampuan dasar yang perlu adik-adik kuasai juga dalam menggunakan komputer seperti itu. Nah, selanjutnya ini kalau sebelumnya tadi Microsoft Word, ini saya akan menjelaskan terkait PowerPoint seperti itu. Nah, ini juga PowerPoint ini juga sangat penting ketika digunakan untuk presentasi nantinya. Ini saya akan menjelaskan nanti terkait bagaimana sih implementasi, bagaimana mengoperasikan dari PowerPoint itu sendiri, itu akan saya jelaskan nanti. Saya akan membimbing adik-adik dari program kerja saya terkait pelatihan dan pendampingan dokumen panjang maupun PPT seperti itu. Nah, untuk Microsoft PowerPoint sendiri itu merupakan salah satu
suatu program berbasis multimedia. Jadi multimedia ini maksudnya penggunaan komputer dengan menggabungkan beberapa media seperti itu ya, baik itu teks, kemudian gambar, audio, ataupun suara dan juga animasi seperti itu. Nah, software ini menyediakan fasilitas dalam bentuk slide-slide yang dapat membantu dalam menyusun suatu presentasi. Jadi ini digunakan untuk presentasi seperti itu, yang efektif, profesional dan juga mudah digunakan oleh pengguna Windows seperti itu. Nah, PowerPoint sendiri ini menyediakan banyak fitur-fitur yang menarik seperti itu, sehingga nanti ketika adik-adik ingin menjelaskan sesuatu, ketika presentasi atau juga nanti guru ingin presentasi itu akan lebih menarik seperti itu. Jadi tidak akan bosan. Nah, salah satunya di sini kemampuan pengolah teks juga bisa untuk PowerPoint. Nah, juga dalam PowerPoint ini dapat menyisipkan gambar, kemudian audio, animasi, efek atau efek yang dapat diatur sesuai selera penggunanya. Jadi nanti ada efek-efek. Nah, ini seperti saya ini sekarang sedang menggunakan PowerPoint. Nah, tadi ada beberapa ketika saya slideshow, kemudian saya pindah dari slide satu ke slide lain, itu kan ada efek-efeknya. Nah, itu dapat kita atur sendiri di PowerPoint seperti itu. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait sosialisasi dari aplikasi pembelajaran dan juga dokumen panjang. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Mas, sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Saya semoga apa yang saya sampaikan ketika sosialisasi hari ini dapat, bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan ataupun ilmu bagi adik-adik semuanya. Dan semoga saya harap, adik-adik juga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran secara online ketika masa pandemi COVID-19. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sosialisasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, maksud saya.